Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi bahasa Indonesia. Bersama saya, Selvia Yuliana. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini yaitu 3.4. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Lalu, 4.4. Mengonstruksikan teks eksposisi berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Nah, sekarang kita akan membahas teks eksposisi. A. Pengertian teks eksposisi. B. Struktur teks eksposisi. C. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. D. Langkah-langkah menulis teks eksposisi. Nah, yang pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta-fakta. Lalu, struktur teks eksposisi. Ada 3 bagian struktur teks eksposisi loh. Yang pertama, pernyataan umum atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Struktur yang pertama, pernyataan umum atau tesis. Pernyataan umum atau tesis statement adalah kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat di dalam teks. Struktur teks yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah penulis atau pembicara mengemukakan sejumlah pendapat yang diperkuat dengan fakta-fakta. Struktur teks yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu bagian yang mengandung kesimpulan atau rekomendasi atas argumen-argumen penulis sebelumnya. Sekarang, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada kata teknis, kata kausalitas, kata temporal, kata kerja mental, kata perunjukan, dan kata persuasif. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, kata teknis. Kata teknis berkenaan dengan masalah utama yang dibahas. Contohnya seperti ragam bahasa, ragam baku, kaidah bahasa, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, makna kata, bahasa asing, dan bahasa gaul. Yang kedua, kata kausalitas. Kata kausalitas menunjukkan hubungan penyebab suatu untuk menyatakan argumentatif. Misalnya, jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Yang ketiga, kata temporal. Kata temporal adalah kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Contohnya seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, dan sebaliknya. Yang keempat, kata kerja mental. Kata kerja mental menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Misalnya seperti memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berpikir, mengagumi, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang kelima, kata perunjukan.
Kata perunjukan ini adalah kata untuk menunjukkan pernyataan tertentu. Misalnya seperti menurut, berdasarkan, dan merujuk. Dan yang keenam, kata persuasif. Kata persuasif adalah kata untuk meyakinkan dan mengajak seseorang agar melakukan aktivitas yang disampaikan penulis. Misalnya seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan seharusnya. Berikutnya, kita akan melihat contoh teks eksposisi dengan judul pendidikan karakter. Baik, kita sudah melihat teks eksposisi dengan judul pendidikan karakter. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia atau diri melalui upaya pengajaran dalam latihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang. TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya, baik yang bersifat khusus. Pendidikan informal adalah pendidikan atau pelatihan yang terdapat di keluarga atau masyarakat dalam bentuk yang tidak terorganisasi. Karakter adalah watak atau perilaku seseorang. Jadi, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengajarkan anak untuk berperilaku jujur, sopan, santun, kreatif, percaya diri, dan peduli. Menurut penelitian, usia remaja berkisar antara 10 tahun sampai 21 tahun. Pada usia itulah, kebanyakan remaja sedang mencari identitas diri mereka. Pada masa inilah, remaja memerlukan pendidikan karakter untuk mengarahkan diri dan minat yang mereka miliki ke arah yang positif. Hal itu karena pada usia remaja, seseorang mengalami gejolak emosi yang sangat labil. Adanya perubahan tinggi badan, berat badan, dan mulai adanya ketertarikan terhadap lawan jenis akan berpengaruh terhadap psikologisnya. Kondisi itu merupakan masa sulit bagi remaja, sehingga diperlukan pengendalian diri yang kuat saat berada di sekolah, rumah, dan lingkungan tempat bermain. Lanjutannya, pendidikan karakter penting diberikan untuk membantu remaja dalam mengendalikan emosinya, sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal negatif. Dengan demikian, pendidikan kognitif saja tidak cukup untuk membentuk kemampuan bersosialisasi seseorang, tetapi diperlukan juga pengendalian emosi yang baik untuk dapat diterima dalam lingkungannya. Pengendalian diri ketika marah, tidak menyukai sesuatu, senang, kecewa, dan bingung dapat membantu seseorang menjadi lebih dewasa. Pendidikan karakter dapat mendidik anak menjadi pribadi yang berprestasi dan kreatif. Selain itu, dengan pendidikan karakter, anak-anak akan memiliki sikap lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya, mengajarkan nilai toleransi, memiliki sifat saling mengasihi, berbudi pekerti, cinta damai, mandiri, memiliki rasa ingin tahu, menjadi lebih religius, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, tentunya banyak manfaat positif yang dapat diperoleh dari penerapan pendidikan karakter pada usia remaja. Nilai-nilai positif dalam pendidikan karakter yang diberikan kepada anak usia remaja dapat membentuk mereka menjadi remaja yang unggul dan berprestasi. Dengan pendidikan karakter, mereka akan mampu bersaing dengan baik di segala bidang, baik tingkat nasional maupun internasional. Dengan kata lain, remaja yang memperoleh pendidikan karakter akan menjadi generasi penerus bangsa yang andal dan membawa bangsa menjadi lebih maju. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter dapat membentuk remaja yang unggul dan dapat dibanggakan secara fisik, stabil dalam emosi, dan memiliki kecerdasan intelektual. Setelah membaca teks eksposisi tersebut, kita dapat menganalisis struktur teks eksposisi. Yang pertama, pernyataan umum. Remaja perlu mendapatkan pendidikan karakter agar terarah pada perilaku positif. Lalu, argumentasi yang pertama, remaja mengalami gejolak emosi baru memerlukan pengendalian diri. Yang kedua, remaja harus dibekali dengan pendidikan karakter. Lalu, argumentasi yang kedua, pendidikan karakter dapat membentuk remaja berprestasi, dan pendidikan karakter mengajarkan nilai religius, toleransi, cinta damai, kerja keras, kreatif, dan lain-lain. Lalu, struktur yang ketiga, penegasan ulang. Nilai positif dalam pendidikan karakter dapat membentuk remaja unggul dalam fisik, emosi, dan intelektualitas. Berikutnya, langkah-langkah menulis teks eksposisi. Ada 5. Yang pertama, tentukan topik. Yang kedua, identifikasi fakta, alasan logis, dan temuan. Yang ketiga, buatlah kerangka tulisan. Yang keempat, kembangkanlah kerangka tulisan. Dan yang terakhir, lakukanlah evaluasi dan penyuntingan. Nah, itulah langkah-langkah menulis teks eksposisi. Berikutnya, ayo kita menulis teks eksposisi. Menulislah dan berkarya untuk bangsa. Semangat! Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran teks eksposisi. Bersama saya, Selvia Yuliana. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.